Hai, aku Caca dan aku temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. So, hari ini aku bakal bawain konten tentang reconnect to yourself atau menghubungkan kembali dengan diri sendiri dan juga bagaimana cara kita ya untuk bisa mengisi tangki cinta diri sendiri. Dan ini tuh cukup dengan diri kita sendiri gitu loh, kita bisa mengisi itu. Jadi kayak kamu tuh nggak haus validasi orang lain, kamu nggak akan haus kasih sayang atau cinta dari orang lain atau dari lawan jenis, dari pasangan gitu. Jadi kamu tuh akan ngerasa kamu tuh enough gitu. Kamu sendiri tuh udah cukup buat diri kamu. Kalau misalkan kamu mau reconnect dengan diri kamu sendiri, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan refleksi diri. Yap, kenapa refleksi? Karena dengan kita merefleksikan diri kita akan jadi lebih tahu, lebih mengenal diri kita sendiri. Biasanya kalau misalkan kamu mau refleksi, itu bisa dengan kamu tulis gitu ya. Kamu tulis apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka gitu. Apa yang membuat kamu bahagia, apa yang bikin diri kamu happy, diri kamu seneng, itu bisa banget kamu tuliskan. Terus kamu refleksiin kayak misalkan selama ini tuh apakah kamu tuh udah menyayangi diri kamu dengan seutuhnya gitu ya. Apakah kamu sudah memperlakukan diri kamu tuh dengan baik gitu. Karena kadang kita juga nggak sadar gak sih kalau kita tuh memperlakukan diri kita tuh nggak baik gitu loh. Kita nggak sadar kalau apa yang kita lakukan itu justru menyakiti diri kita sendiri gitu loh, secara nggak langsung atau secara nggak sadar gitu. Makanya penting banget sih menurut aku untuk kita bisa refleksi diri agar kita lebih tahu, lebih mengenal diri kita sendiri, lebih aware juga tentang apa yang sebenarnya baik untuk kita dan apa yang enggak gitu. Dan kamu juga harus tahu dan harus sadar kalau misalkan selama ini tuh sebenarnya kamu udah keterlaluan gak sih sama diri kamu gitu. Karena kadang kita kan punya suatu tujuan atau suatu impian yang membuat kita terkadang itu memforsir diri kita gitu loh untuk bisa mencapai tujuan kita gitu kan. Makanya penting banget untuk kamu bisa lihat kembali gitu ya, kamu putar memori kamu. Selama ini tuh kamu apakah sudah memperlakukan diri kamu dengan baik? Apakah selama ini kamu tuh justru memforsir diri kamu, membebankan diri kamu sendiri atas sesuatu yang sebenarnya nggak perlu segitunya gitu ya. Aku sebagai cewek, aku paling gak bisa dikasarin, dikerasin sama orang lain. Makanya aku juga ke diri aku sendiri, aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau ngerasin diri aku sendiri. Aku nggak pengen kalau misalkan hal yang aku lakukan untuk mencapai tujuan aku tuh harus menyakiti aku, harus membebankan aku, dan merugikan diri aku sendiri gitu. Aku nggak mau. Jadi kita nggak boleh keras sama diri kita sendiri. Kita harus tetap memperlakukan diri kita dengan penuh kasih sayang. Terus yang harus kamu lakukan lagi yaitu adalah dengan melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Apapun itu, terserah gitu ya. Apapun yang bikin kalian happy, bikin kalian bahagia, selama itu baik. Dan apalagi kalau misalkan itu tuh bisa punya efek jangka panjang gitu ya. Kayak misalkan kamu suka olahraga, olahraga bikin kamu happy, bikin kamu bahagia, dan olahraga itu kan efeknya jangka panjang ya ke tubuh kamu gitu. Itu bisa banget gitu kamu lakuin. Terkadang juga ketika kita ingin melakukan hal-hal yang bikin kita senang, bikin kita bahagia, ini tuh kaitannya erat banget sama yang namanya self-sabotage, yaitu kita mensabotasi diri kita sendiri untuk tidak merasa bahagia gitu, untuk tidak melakukan hal-hal yang bikin kita senang. Kita mensabotase diri kita nggak mengizinkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang padahal sebenarnya bisa bikin kita bahagia, padahal sebenarnya itu baik untuk kita. Jadi please gitu, kalau kalian ngerasa kalian sedang mensabotase diri kalian, please stop gitu. Dan nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya kok kalian melakukan hal-hal yang bikin kalian senang, sama itu baik, sama itu positif. Menurut aku go for it gitu. Terus juga kamu bisa banget untuk self care, dan aku udah sering banget ngebahas tentang ini di video-video aku lainnya. Merawat diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang bisa bikin kita
merasa lebih baik. Dan self care di sini tuh bukan cuma kayak mempercantik diri secara fisik aja, tapi secara rohani juga kamu bisa banget untuk self care. Contohnya apa? Misalkan kayak kamu menambah wawasan kamu dengan kamu membaca buku. Terus juga kalau misalkan kamu lagi capek banget gitu ya, kamu bisa untuk mandi air hangat. Nah, ini adalah kebiasaan yang dulu sering banget aku lakuin. Jadi kan aku kerja tuh full time ya, dari Senin sampai Sabtu gitu, atau sampai Jumat lah ya. Nah, aku tuh punya kebiasaan di hari terakhir aku kerja, pulang kerja aku bakalan mandi air hangat. Karena entah kenapa itu bener-bener bikin aku relax banget dan aku ngerasa capek aku tuh berkurang gitu. Nah, terus pikiran aku tuh kayak bisa lebih jernih. Ini juga bisa banget untuk kalian lakuin karena aku juga udah ngerasain manfaatnya sendiri. Jadi ini juga termasuk kayak ritual aku kali ya. Dan kalian juga bisa banget loh untuk mengkoneksikan diri kalian ke alam. Kayak misalkan kalian jalan-jalan di alam gitu ya, berjalan kaki, atau misalkan kalian mengamati tumbuhan, mengamati hewan, mengamati alam semesta lah ya pokoknya. Itu tuh juga bisa loh untuk membahagiakan kalau buat aku ya. Kalau aku tuh ngerasa bahagia sih karena aku suka alam, jadi aku tuh suka memperhatikan alam, dan itu tuh bikin aku tenang, bikin aku lebih mindful, dan kayak cocok aja gitu buat kita tuh merefleksikan diri, terus kayak berpikir ulang tentang berbagai hal, terus kayak belajar dari hal-hal kecil gitu ya, dari hewan, dari tumbuhan gitu. Makanya aku suka banget sama alam. Terus yang selanjutnya, kamu juga bisa banget untuk nerapin boundaries atau set your boundaries. Karena ini juga penting banget. Kalau misalnya kamu sayang sama diri kamu, yang pastinya tuh kamu harus punya yang namanya batasan. Batasan yang nggak boleh kamu lewati. Batasan yang nggak boleh orang lain lewati juga terhadap kamu. Intinya sih ya, menurut aku tuh kamu nggak usah melakukan hal-hal yang nggak seharusnya kamu lakukan, dan kamu juga nggak perlu repot-repot untuk merespon, menanggapi, atau melakukan hal-hal yang padahal nggak berguna untuk kamu, yang padahal itu merugikan kamu gitu. Jadi kamu harus banget set boundaries kamu gitu. Kamu tetapin batasan kamu. Nah, selain itu juga kita harus banget untuk melakukan praktik mindfulness gitu. Jadi mindfulness ini apa? Kalau misalnya bagi yang nggak tahu, jadi mindfulness ini adalah kesadaran diri, kesadaran penuh diri kita pada saat ini gitu loh. Pada saat ini, pada waktu sekarang gitu. Jadi fokus kita itu hanya pada saat ini gitu loh. Nggak ke masa depan, nggak juga ke masa lalu gitu. Menurut aku ini juga bisa mengurangi stres sih, karena kalau kita terlalu memikirkan masa depan sampai kita burn out juga nggak bagus. Apalagi kalau kita mikirinnya malah masa lalu gitu loh. Ini lebih kacau gak sih? Lebih parah. Masa lalu adalah masa yang nggak bisa diulang, masa depan adalah hal yang tidak pasti, dan satu-satunya yang pasti itu saat ini gak sih? Apa yang mau kita lakukan saat ini, apakah itu hal baik, apakah hal buruk, itu kan kita yang menentukan, dan kita hanya bisa menentukan saat ini aja gitu loh. Dan menurut aku dengan kita mindful ini juga kita jadi lebih bisa untuk meromantisasi sebuah momen. Jadi kita tuh nggak bakalan melewatkan satupun momen dalam hidup kita gitu loh, dalam hari-hari kita, karena kita selalu meletakkan fokus kita pada saat itu gitu loh. Dan yang selanjutnya, kalian tuh harus bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan dari diri kalian. Kalau bisa nih ya, kalau bisa kalian itu sediain kertas atau buku gitu ya, kalian tulis di buku, kalian tulis kelebihan kalian apa aja di situ, taruh semuanya di situ, dan kemudian kalian bisa baca itu ulang ketika kalian lagi ngerasa butuh. Jadi ketika kamu lagi ngerasa down gitu ya, kan pasti kita ada dong saat-saat kita tuh kayak ngerasa nggak bersemangat, ngerasa mungkin kita kayak kurang berfaedah gitu hidupnya, kita ngerasa pokoknya not good enough lah ya, nggak ngerasa cukup baik gitu. Jadi kita bisa nih balik lagi ke catatan kita lihat lagi, itu tuh
buat ngingetin diri kita kalau misalkan kita punya ini loh, kita punya kelebihan ini loh, gitu. Kayak nggak perlu sesedih itulah, nggak perlu semerasa gagal itulah, gitu loh. Nggak perlu ngerasa nggak seberguna itulah, gitu. Karena kamu tuh masih punya banyak kelebihan lain, kamu masih punya banyak kelebihan, dan itu yang bisa menjadi kekuatan kamu. Terus yang terakhir, kamu juga bisa untuk mencoba melakukan hal-hal baru. Apapun itu. Bahkan aku sangat merekomendasikan ini sih, karena menurut aku kayak belajar hal baru itu seru. Dan aku tuh seneng gitu loh. Aku tuh emang suka untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak bisa. Gitu. Proses dari kita nggak bisa sampai bisa, menurut aku itu menyenangkan sih gitu. Walaupun emang nggak segampang itu, walaupun kadang memang ada hal-hal yang kayak aduh kok kayak sulit banget gitu ya, kok aku nggak bisa-bisa gitu, aku udah belajar lama tapi kok masih belum jago gitu. Tapi justru itulah gitu, hal-hal yang bisa kamu nikmati adalah proses gitu kan. Kalau misalkan kamu baru main terus langsung jago gitu ya, kamu tuh nggak bakal ngerasain nikmatnya berproses gitu ya, nikmatnya berpindah dari tahap ke tahap gitu kan. Bahkan ya, aku tuh pengen ngelakuin segala hal. Bukan segala hal sih, maksudnya kayak aku tuh pengen bisa jadi orang yang multi talent gitu. Aku tuh pengen bisa belajar semua hal. Tapi kan dalam kita mempelajari hal baru itu juga kalian kalau bisa jangan langsung brek. Kalian mau belajar 5 hal sekaligus. Itu tuh jangan gitu. Karena kalau misalkan dari awal niatnya kayak gitu, menurut aku bakal sulit gitu karena kamu tuh nggak fokus kan di satu gitu. Ujung-ujungnya mungkin kalian bakal ngelakuin itu cuma setengah hati, niatnya setengah-setengah gitu ya. Jadi kalian nggak akan bener-bener jago di lima-limanya gitu loh. Makanya kalau misalkan belajar sesuatu, kalau bisa fokus pada satu hal aja gitu loh. Terus kalau misalkan kalian udah bisa, udah jago lah ya misalkan gitu ya, baru kalian pelajari hal baru, tapi tidak meninggalkan yang lama juga. Kayaknya apapun itu ya, kalau misalkan kita udah, misalkan kita belajar hal baru nih ya, terus kita udah bisa gitu ya, balik lagi ke nol gak sih? Emang gak se-nol banget sih, tapi tetap aja bakal harus belajar lagi gitu. Makanya kalau misalkan udah bisa sesuatu, ya emang harus terus diasah sih guys. Oke, jadi itu dia tadi hal-hal yang bisa ngebantu kalian untuk mereconnect diri kalian atau terhubung kembali dengan diri kalian, dan juga bisa mengisi tangki cinta diri sendiri. Aku harap kalian juga bisa mempraktikkan itu semua di kehidupan kalian, karena menurut aku nggak sulit kok guys gitu untuk mengisi tangki cinta diri kita sendiri. Menurut aku juga kayaknya setiap orang tuh harusnya mesti mengisi tangki cinta dirinya sendiri dulu gak sih, sampai penuh baru dia bisa mencintai orang lain. Iya gak sih? Karena kalau misalkan dirinya aja masih kosong gitu ya, gimana dia mau mengisi cintanya ke orang lain, sedangkan cinta diri dia sendiri tuh kosong. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and komen-komen juga. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye-bye.